warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Ega Viviliana Dwiandani atau Ega Gio. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang materi lagi, karena di video sebelumnya kita mempelajari materi bab 2. Sekarang kita akan mempelajari materi bab 4, yaitu tentang teknologi dalam bisnis retail. Apa sih teknologi dalam bisnis retail? Kita langsung aja ke videonya. Bab 4 Teknologi dalam Bisnis Retail kelas 12 BDP. A. Perkembangan teknologi dalam bisnis retail. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Teknologi dapat diartikan sebagai sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi juga berkembang dengan cepat seiring dengan masalah dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Titik awal tumbuh dan berkembang teknologi terjadi pada masa revolusi industri. Yang kedua, perkembangan marketing. Perkembangan teknologi turut berpengaruh dalam bisnis retail. Beberapa perusahaan retail besar pun mulai merasakan kelesuan dan penjualan sebagai dampak terjadinya penggeseran pola belanja dari offline ke online. Untuk tetap menjaga eksistensi bisnisnya, perusahaan retail konvensional pun mulai melakukan pembenahan, seperti menggabungkan pusat belanja dengan pusat hiburan dan kuliner yang dilakukan oleh perusahaan retail Transmart. Teknologi dibuat untuk memudahkan hidup manusia sebagai penggunanya, yang diwujudkan dalam berbagai perangkat yang kita gunakan sehari-hari dalam bekerja. 3. Perubahan perilaku konsumen. A. Pengalaman berbelanja. Konsumen membutuhkan pengalaman berbelanja yang lebih inovatif, interaktif, dan mendatangkan kepuasan emosional. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi augmented reality atau AR. Teknologi ini menyediakan lingkungan belanja yang lebih kondusif dan dapat menstimulasi keinginan konsumen untuk berbelanja sampai akhirnya memutuskan untuk membeli. B. Perubahan perilaku dan prioritas belanja. Perilaku belanja konsumen secara perlahan telah bergeser menuju pasar online. Belanja online hadir sebagai solusi praktis yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian melalui smartphone mereka, yang kemudian kita kenal dengan mobile commerce. C. Inovasi produk dan layanan. Salah satu inovasi layanan yang berkembang saat ini adalah konsep ekonomi berbagi atau sharing economy. B. Inovasi bisnis retail. 1. Perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik atau electronic commerce adalah penyebaran pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet atau televisi dan jaringan komputer lainnya. Manfaat dan jenis e-commerce antara lain sebagai berikut. A. Manfaat e-commerce. 1. Bagi perilaku bisnis. A. Memperluas marketplace lokal. B. Menyederhanakan proses distribusi. C. Memperkecil biaya promosi. D. Memudahkan dan mempercepat akses informasi. 2. Bagi konsumen. A. Pelanggan dapat berbelanja atau melakukan transaksi tanpa batas ruang dan waktu. B. Memperoleh info produk secara detail. C. Pengiriman produk menjadi sangat cepat. D. Tersedia tempat bagi para pelanggan untuk bertukar pikiran dan pengalaman. 3. Bagi masyarakat. A. Terbuka kesempatan untuk berusaha. B. Jarak yang kompetitif. C. Produk tersebar secara merata. B. Jenis website e-commerce. Konsep bisnis e-commerce merupakan sebuah solusi bagi masa depan industri internasional. Website e-commerce mempunyai jenis yang beragam, yaitu sebagai berikut. 1. Business to business atau B2B. Jenis website e-commerce ini melakukan kegiatan transaksi elektronik antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya. 2. Business to consumer atau B2C. Jenis website e-commerce ini melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dan konsumen akhir. 3. Customer to customer atau C2C. Jenis website e-commerce ini memfokuskan pada model bisnis yang melibatkan transaksi antar konsumen. 4. Consumer to business atau C2B. Jenis website e-commerce ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. 5. Business to administration atau B2A. Jenis website e-commerce mencakup kegiatan transaksi online yang terjadi antara perusahaan dan administrasi publik.
6. Consumer to Administration atau C2A. Jenis website e-commerce serupa dengan Business to Administration atau B2A. 7. Online to Online atau O2O. Jenis zat-zat yang fungsinya merupakan model bisnis yang menarik pelanggaran online agar mau berbelanja ke toko fisik. 2. Perkembangan bisnis retail berbasis website. A. Meningkatkan kredibilitas. Keberadaan website dapat menarik minat konsumen untuk berbelanja. Umumnya semakin bagus dan menarik tampilan website perusahaan, semakin meningkat rasa percaya konsumen terhadap bisnis yang dijalankan. B. Memudahkan pencarian informasi. Dengan adanya perkembangan internet yang semakin baik, situs website dapat dengan mudah diakses sewaktu-waktu oleh banyak kalangan. Selain itu, website dengan lebih mudah karena dapat diakses dimanapun. C. Menghemat waktu dan pengeluaran. Dengan adanya website, pelaku bisnis dapat memasukkan berbagai macam informasi yang diperlukan pelanggan terkait produk atau jasa. D. Memperluas jaringan. Website dapat dengan mudah diakses dari manapun dan kapanpun. 3. Perkembangan bisnis retail berbasis media sosial. Kreativitas dan inovasi dalam menawarkan dan menjual suatu produk atau jasa menjadi syarat utama yang perlu dimiliki oleh setiap penjual pada era digital seperti ini. Keunggulan dan penggunaan media sosial sebagai sarana bisnis retail antara lain sebagai berikut. A. Biaya edukasi atau iklan yang sangat murah bahkan bebas biaya. B. Dapat dijalankan selama 24 jam tanpa batas waktu. C. Penjualan dan pembelian dapat saling berinteraksi. D. Memiliki jangkauan yang sangat luas. E. Menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja. F. Mendapatkan umpan balik yang cepat dari pelanggan. Ada 3 langkah efektif yang dapat dilakukan agar penjualan dan pelanggan bisnis retail meningkat, yaitu sebagai berikut. A. Kumpulkan database. Simpan database pelanggan Anda pada suatu tempat atau piranti saja, seperti PC, laptop, atau smartphone. B. Berikan edukasi. Edukasi perlu dilakukan secara rutin, berkala, dan konsisten, misalnya 1 kali dalam seminggu. Kirimkan kepada prospek atau pelanggan Anda melalui media sosial seperti WhatsApp, Line, Instagram, Facebook, dan Twitter. C. Lakukan promosi. Promosi tentang produk atau jasa yang ditawarkan dapat dilakukan setelah Anda melaksanakan edukasi. Jadi, informasi edukasi yang bermanfaat atau bernilai tambah memiliki porsi yang lebih besar daripada beriklan. Contohnya, media sosial Instagram lebih tepat untuk B2C atau business to consumer. C. Penggunaan teknologi dalam bisnis retail. Pengaruh perkembangan teknologi sudah terasa dan merambah ke semua aspek kehidupan manusia, seperti transportasi, ekonomi, bisnis, dan pendidikan. Perkembangan teknologi menuntut pelaku bisnis retail untuk mengikutinya. Jika ingin tetap bertahan, meskipun perusahaan harus selalu menggunakan budget tinggi dan melakukan perubahan dalam beberapa aspek. Yang pertama, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan konsumen. Berikut beberapa contoh teknologi yang digunakan dalam bisnis retail dan dimanfaatkan untuk peningkatan layanan konsumen. A. Teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Virtual reality atau VR reality maya adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan buatan yang hanya ada dalam imajinasi yang disimulasikan oleh perangkat komputer. Virtual reality pada saat ini umumnya menyajikan pengalaman visual yang ditampilkan pada sebuah layar komputer atau melalui sebuah penampilan stereoskopi. Tetapi beberapa simulasi mengikut sertakan tambahan informasi hasil penginderaan seperti suara melalui speaker atau handphone. B. Toko virtual. Bukan hanya sekedar bisnis online atau e-commerce, Alfamidi menawarkan berbagai keunggulan yang mempermudah Anda menjadi pengusaha retail dengan memiliki toko retail virtual. 2. Pemanfaatan teknologi untuk layanan transaksi penjualan. A. Barcode. Barcode merupakan kode-kode yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Barcode sudah menjadi bagian penting dalam peradaban dan berkembang dengan baik untuk berbagai kepentingan, diantaranya sebagai berikut. 1. Department store.
2. Penggunaan kartu member atau kartu anggota. 3. Pelacakan gerakan item atau barang. 4. Hyperlink ke halaman web page. POS POS merupakan sistem yang digunakan oleh toko atau retail untuk membantu kelancaran dalam transaksi dengan operasional dalam suatu perusahaan. Beberapa manfaat dan kelebihan POS antara lain sebagai berikut. 1. Proses transaksi sangat cepat dengan tampilan yang menarik. 2. Laporan bulanan dan tahunan dapat dicek dan dicetak kapan saja. 3. Keuntungan dan kerugian dalam perusahaan per tahun atau per bulan dapat diketahui dengan mudah. 4. Meminimalkan waktu dalam pelaksanaan stok opnam gudang. Adapun bagian-bagian yang terdapat dalam suatu sistem POS adalah sebagai berikut. 1. Komputer kasir. 2. Barcode scanner. 3. Mini printer. 4. Cash drawer. 5. Program e-pos. 3. Pemanfaatan teknologi untuk keamanan toko. Retail modern dapat memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih barang secara langsung dengan mendesain penataan display barang secara terbuka, seperti halnya di toko swalayan. Akan tetapi, penataan dengan display yang terbuka dapat memberikan peluang terhadap risiko kehilangan barang yang display akibat pencurian. Hal tersebut tentu saja membuat para pembisnis retail harus berupaya lebih menjaga keamanan toko. Jenis-jenis peralatan keamanan yang dapat digunakan dalam sebuah toko antara lain sebagai berikut. A. EAS atau Electronic Article Surveillance atau Sensormatic System. Cara kerja EAS adalah dengan menempelkan label atau memasang teks ke produk yang dijual. B. Display Security Alarm. Alat ini menghubungkan gadget dengan alarm sehingga ketika terjadi tindakan ilegal atau pelepasan kabel penghubung secara paksa, alarm akan berbunyi. D. Tag dan aksesoris. Tag merupakan alat yang digunakan untuk melindungi produk dengan menggunakan sinyal RF atau radio frekuensi. D. CCTV atau Closed Circuit Television. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya, teman-teman. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.